Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan sama-sama untuk membahas peningkatan kinerja guru melalui peningkatan keterampilan manajerial kepala sekolah dan pengembangan budaya mutu. Kita mengetahui bahwa mutu sekolah itu diawali dari mutu pembelajaran yang dilakukan. Dan mutu pembelajaran itu adalah mutu gurunya. Karena gurulah yang bisa membuat merah hijaunya kelas, gurulah yang bisa memotivasi siswa untuk belajar atau tidak, gurulah yang bisa membuat siswa bersemangat atau tidak bersemangat, gurulah yang bisa menentukan pembelajaran itu efektif atau tidak efektif. Sehingga ketika kita ingin membuat sekolah kita maju, maka yang harus diutamakan adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran itu. Karena itu adalah core bisnisnya sekolah. Nah, kalau itu sudah bisa diciptakan, tentu nanti sekolah itu akan menjadi sekolah yang berkualitas. Nah, untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berkualitas, dimulai dari bagaimana meningkatkan kinerja guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kali ini materi yang akan kita bahas secara khusus. Ya. Bagaimana meningkatkan keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya mutu untuk meningkatkan kinerja guru. Ini didasarkan pada hasil penelitian, dari hasil penelitian bahwa ternyata semakin tinggi keterampilan manajerial kepala sekolah, maka semakin tinggi pula kinerja guru. Kemudian budaya mutu itu berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Maka kalau kita ingin meningkatkan kinerja guru, ya dua hal ini yang harus kita benahi. Pertama, bagaimana keterampilan manajerial kepala sekolah itu kita benahi, dan budaya mutu itu yang kita buat lebih dulu. Karena nanti kinerja guru itu akan menjadi dampak dari dua aktivitas ini. Dan beruntungnya, ini ada pada dirinya kepala sekolah. Kepala sekolahnya yang mampu untuk meningkatkan keterampilannya sendiri. Kepala sekolahlah yang orang yang paling mampu, yang paling berkuasa di sekolah untuk mengubah dan menciptakan budaya mutu di sekolah. Mari kita coba bahas satu persatu tentang keterampilan manajerial. Nah, apa yang harus ditingkatkan? Nah, keterampilan manajerial apa yang harus dimiliki? Seorang kepala sekolah harus memiliki yang namanya technical skill, human skill, dan conceptual skill. Jadi tiga hal ini yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Dan itu tidak terlalu sulit dilakukan. Technical skill itu skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang mencakup segala sesuatu yang dilakukan di sekolah. Karena di sekolah itu ada pembelajaran, maka kepala sekolah juga harus memahami technical skill-nya pembelajaran. Karena di sekolah itu adalah tempat berlangsungnya kegiatan administrasi, baik itu keuangan, sarpras, dan seterusnya, maka kepala sekolah itu harus memiliki technical skill administrasi, dan seterusnya. Nah, karena yang ingin kita tingkatkan itu adalah kinerja guru, maka yang terkait dengan kinerja guru secara langsung. Misalnya kepala sekolah harus memahami bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran yang baik. Sehingga ketika dia menemukan guru ada yang membuat perencanaan tidak tepat, dia bisa memberi contoh. Dia bisa
mendampingi bagaimana perencanaan yang benar. Ketika dia menemukan pembelajaran yang kurang bagus, maka dia bisa memberi contoh bagaimana pembelajaran yang baik, bagaimana pembelajaran yang interaktif itu. Ketika dia menemukan bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru, misalnya soalnya itu tidak valid, tidak reliable, tidak memenuhi kaidah penulisan soal yang baik, maka kepala sekolah bisa memberi contoh bagaimana menulis soal dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Bagaimana prosedur mengembangkan tes, bagaimana melakukan analisis hasil evaluasi, bagaimana, dan seterusnya. Semua yang dibutuhkan, yang keterampilannya para guru, para sekolah, itu harus memiliki. Itulah teknik. Yang kedua, human skill, human relation skill, keterampilan hubungan manusia. Ketika seorang kepala sekolah sudah memiliki teknik skill yang bagus, didukung dengan ini akan semakin berpengaruh baik. Tetapi meskipun teknik skill-nya bagus, tetapi kalau dia tidak memiliki kemampuan human relation skill, ini bisa berbahaya. Mengingatkan guru agar memperbaiki indikator pada RPP saja. Kalau dilakukan dengan cara yang tidak tepat, akan kontraproduktif. Guru malah tidak termotivasi, tetapi justru akan muntung, akan frustasi. Ya. Guru akan merasa kecewa, akan merasa tidak termotivasi dan seterusnya. Hanya gara-gara cara mengkomunikasinya kurang bagus. Hubungan human skill-nya ini kurang bagus. Misalnya mengingatkannya dengan di depan umum, mengingatkannya tidak dengan bahasa yang santun. Itu human skill. Yang ketiga, konseptual skill. Jadi seorang kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan konseptual yang baik tentang hal-hal yang terkait dengan tugasnya, terkait dengan manajemen sekolah, terkait dengan kurikulum, terkait dengan kepemimpinan, dengan pembelajaran, dengan penilaian, dan seterusnya. Dia harus punya konseptual. Maka kepala sekolah harus belajar terus, meningkatkan kapasitas terus-menerus. Nah, kalau tiga keterampilan ini sudah dimiliki, ya, maka nanti ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja para guru. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak, budaya sekolah. Nah, kepala sekolah ini bisa menciptakan budaya sekolah yang baik. Seperti apa budaya sekolah yang baik itu? Nah, ini. Pertama, sekolah itu memiliki slogan yang mewarnai tindakan. Jadi punya slogan. Slogannya apa? Nah, ini sebenarnya terjemahan dari visi misi yang kemudian dibuat tagline dalam bentuk slogan tertentu yang itu bisa diterapkan. Misalnya sekolah berwawasan lingkungan, maka semua tindakan warga sekolah itu harus diwarnai oleh slogannya berwawasan lingkungan. Dari kepala sekolah sampai semua siswanya. Jadi slogannya mewarnai tindakan. Tidak ada slogan yang diawang-awang saja, tapi slogannya itu adalah slogan yang kemudian menjadi inspirasi bagi warga sekolah untuk dilakukan. Yang kedua, mendengar secara aktif kemauan pelanggan. Mendengar secara aktif itu adalah mampu mendengar, merespon dengan positif. Bahkan kalau pelanggan itu tidak bicara pun dipancing untuk menyampaikan masukannya, untuk diketahui kemauannya. Dia sebarkan angket ke pelanggan, bagaimana kepuasan mereka, adakah masukan dari pandangan mereka terhadap manajemen pembelajaran yang ada di sekolah, manajemen sekolah secara umum, perilaku guru dan seterusnya. Itu namanya mendengar secara aktif. Itu harus diciptakan oleh kepala sekolah. Itu namanya budaya mutu. Kalau di sekolah itu sudah resisten terhadap masukan orang tua, masukan warga, itu berarti di sekolah itu adalah tanda bahwa di sekolah itu budaya mutunya rendah. Tetapi kalau ada masukan, terima kasih mendapatkan masukan
dan masukan itu diolah untuk dilakukan perbaikan. Jadi kalau ada kritik itu dari masyarakat, itu menjadi eh, sesuatu yang bergizi. Ya. Kritik itu tidak menjadikan sekolah itu patah arang, tetapi justru kritik itu menjadikan mereka bersemangat untuk melakukan perbaikan. Karena kritik itu tentu sesuatu yang diinginkan oleh pelanggannya. Yang ketiga, keterlibatan aktif semua warga sekolah dalam memajukan sekolah. Sekolah yang memiliki budaya mutu yang bagus, itu warga sekolah terlibat aktif. Semua, tidak ada kecualinya. Muridnya terlibat aktif, gurunya, TU-nya, kepala sekolah, komitenya, dan seterusnya. Kemudian kerjasama tim di setiap kegiatan. Jadi di sana ada tim-tim yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan. Timnya banyak, ya, semuanya bekerja, semuanya orientasinya pada mutu. Ya. Tidak hanya orang-orang tertentu. Kemudian pimpinan terlibat aktif dalam memastikan penyampaian tujuan. Jadi pimpinan itu delegasi oke, tetapi tetap memastikan tujuannya tercapai apa tidak, efektif apa tidak, dan seterusnya. Jadi dia terlibat aktif, tidak bagi tugas sudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyediakan sumber daya pendukung. Untuk bisa bekerja tentu butuh sumber daya pendukung. Untuk bisa memajukan butuh sumber daya pendukung. Maka sumber daya pendukung ini disiapkan oleh manajemen sekolah. Ini budaya mutu. Kalau mau melakukan suatu sumber daya nggak ada, mau kebersihan sapunya nggak ada, mau eh, membenahi genteng saja tangga nggak punya, dan seterusnya. Nah ini berarti sumber daya pendukungnya nggak ada. Ya. Mau melatih anak voli bolanya nggak ada, nggak cukup misalnya. Sekolah yang berbudaya mutu, sumber daya pendukung selalu ready, siap, tersedia. Kemudian yang ketujuh, program peningkatan kapasitas guru dan karyawan secara rutin. Jadi ada program-program untuk meningkatkan kapasitas. Ada IHT, ada bintek, ada workshop, ada seminar. Itu rutin dilakukan, terencana. Ya, siapa yang akan ikut, dipilih, sesuai kebutuhan, tepat orangnya, tidak itu lagi, itu lagi. Ya. Kemudian ada sistem penghargaan dan promosi, jadi yang baik diberi penghargaan dan dipromosikan, yang tidak baik dibina. Nah, itu dijalankan. Memperhatikan kepentingan pelanggan internal, kepuasan guru, karyawan, siswa sangat diperhatikan, dan memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal. Nah, inilah budaya mutu. 10 budaya mutu itu. Itu yang harus diwujudkan. Kalau dua itu bisa diwujudkan, nanti kinerja guru itu hanya menjadi dampak dari dua hal ini. Jadi keterampilan manajerial kepala sekolah ditingkatkan, budaya mutu ditingkatkan, akan meningkatkan kinerja guru. Nanti akan bermuara pada terciptanya siswa-siswa yang berprestasi. Itulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana meningkatkan kinerja guru melalui peningkatan keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya mutu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu belajar untuk para kepala sekolah agar tadi meningkat keterampilan manajerialnya dan juga bisa membuat sekolah yang berbudaya mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.